Karisma Kids Online sore hari ini. Dan Tante Fitri kali ini tidak sendirian, tapi ada Bu Tuti. Shalom Bu Tuti. Ada Tante Lia. Halo Tante Lia. Nah, kita bertiga akan menemani adik-adik di rumah untuk kita sama-sama beribadah. Oke, sebelum kita beribadah kita akan naikkan doa kita. Mari anak-anak siapkan hati kita, siapkan dirimu untuk kita berdoa. Anak-anak, mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita ucapkan janji Karisma Kids tentang doa. Mari anak-anak kita berdiri dan kita ucapkan janji Karisma Kids. Janji Karisma Kids. Saat berdoa, aku tutup mata, ikut memuji Tuhan dan mengucapkan haleluya. Amin, puji Tuhan. Dan aku tidak main-main dalam doa. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami datang, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu, terlebih buat penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu online. Mari Tuhan, Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Engkau lawati kami semua ya Tuhan. Dan bila sebentar kami akan memuji Tuhan, kami ingin membesarkan nama-Mu. Biarlah pujian kami ini dapat menjadi persembahan yang berbau harum buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah online ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Tuti yang sudah memimpin kita dalam doa. Puji nama Tuhan. Nah, sore hari ini apakah anak-anak yang kemarin sudah mengirimkan fotonya untuk kreativitas yang minggu lalu? Coba angkat tangan siapa yang sudah mengirimkan. Wah, ternyata banyak sekali ya. Kalian penasaran nggak punya teman-teman kalian? Tante sudah buat videonya loh. Yuk sekarang kita saksikan bersama-sama.
Nah, bagaimana video tentang kreativitas tadi? Luar biasa bukan? Anak-anak Karisma Kids memang hebat, luar biasa. Makanya yang untuk minggu ini kalian kirim fotonya banyak-banyak supaya nanti ditampilkan dalam video ya. Oke, sekarang apakah Tante Lia sudah siap memuji Tuhan? Bu Tuti siap memuji Tuhan? Anak-anak yang di rumah bagaimana? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Oke, hebat semuanya. Kalau sudah siap semua, kita mau ucapkan janji Karisma Kids yang khusus untuk memuji Tuhan, supaya kalian ingat, supaya kalian juga tetap bersemangat. Oke, siap? Yuk, 1, 2, 3. Saat memuji Tuhan, aku ikut bernyanyi, bersuara, dan mengikuti tarian dengan semangat. Yeay, berikan kemuliaan buat Tuhan. Oke, saatnya kita memuji Tuhan. Kita akan angkat pujian. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, dan juga hati-hati gunakan mulutmu. Oke, siap semua? Yang di sini siap? Ya, mari Kak Fian. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Tuhan Yesus di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Tuhan Yesus di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Tuhan Yesus di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Oke, ayo kita sekarang memuji Tuhannya lebih semangat, lebih antusias. Tante Lia juga sudah semangat, Bu Tuti juga sudah semangat. Mereka sudah mencontohkan gerakannya. Mari yang di rumah lebih semangat. Mama papanya diajak untuk gerakan ini. Mari Kak Fion, pujikan lagu ini. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Tuhan Yesus di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Tuhan Yesus di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sekarang mulut, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Tuhan Yesus di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Sekarang semuanya. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Tuhan Yesus di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Nah, sekarang Tante akan ajakan permainan. Sekarang kita ganti kata-katanya. Bukan diganti ya, dihilangkan kata tangannya, kaki, dan mulut. Jadi ketika ada musik kita akan menyanyikan hati-hati gunakan, hati-hati gunakan. Bisa ya, yang di rumah bisa ya, yang di sini juga bisa. Oke, mari lanjut lagi kita memuji Tuhan. Hati-hati gunakan, hati-hati gunakan. Tuhan Yesus di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan, hati-hati gunakan, hati-hati gunakan. Tuhan Yesus di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan, hati-hati gunakan. Amin. Hati-hati gunakan. Amin. Tuhan Yesus di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Amin.
Oke anak-anak, terima kasih kalian sudah memuji Tuhan dengan luar biasa. Tuhan sudah melihat apa yang kalian lakukan hari ini. Nah sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, mari siapkan pikiranmu. Kita mau sama-sama naikkan pujian, melayani lebih sungguh.
Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami boleh bersatu hati, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, tetapi kami ada dalam naungan dan lindungan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan sore hari ini buat firman yang sudah Tuhan sediakan buat setiap kami. Mari Tuhan, Engkau yang maha hadir, Engkau Tuhan yang akan melawat setiap anak-anak-Mu, membuka pintu hati mereka untuk mereka boleh mengasihi dan melayani lebih dan lebih lagi. Dan kami anak-anak-Mu siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari yuk kita sama-sama mengatakan janji Karisma Kids saat dengar firman Tuhan. Saat dengar firman Tuhan, aku tidak jalan-jalan, tidak ngobrol dengan teman, tidak main HP. Karisma Kids for Jesus. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 20. Nah, sekarang siapkan diri kita mulai menyaksikan firman Tuhan dengan cerita bergambar. Oke, siap? Pada suatu hari, ada orang-orang banyak sekali. Dia adalah orang-orang Amalek. Dia datang ke tempat ini. Ini adalah kota Siklak. Dia datang ke Siklak untuk menyerbu kota Siklak. Padahal di tempat ini ada istri Daud, ada keluarga-keluarga anak buah Daud. Dan pada waktu itu, Daud dan anak buah Daud tidak ada di tempat ini. Yang ada hanya keluarga-keluarga Daud dan keluarga anak buah Daud. Dan apa yang terjadi adik-adik? Kota Ziklag sudah dibakar habis oleh orang Amalek. Semua perempuan-perempuan, semua orang-orang yang ada di Ziklag, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, baik itu tua, baik itu muda, dibawa, ditawan, digiring sama orang Amalek, tapi tanpa dibunuh. Juga ternak-ternak dan barang-barang berharga dibawa oleh orang Amalek. Kejamnya orang Amalek. Dan waktu Daud dan anak-anak buah Daud datang ke kota Ziklag ini, mereka terkejut. Anakku, istriku, kemana mereka semuanya? Mereka berlari mencari anak-anak dan istri mereka. Tapi apa? Apakah mereka ketemu? Tidak, mereka tidak ketemu. Mereka sedih, mereka menangis. Karena apa? Karena keluarganya sudah tidak ada. Begitu juga dengan Daud. Daud juga sedih, Daud menangis karena kedua istrinya dibawa oleh orang Amalek. Anak buah Daud marah sama Daud. Hampir Daud dilempari dengan batu karena mereka merasakan pedih hati sebab anak-anak laki-laki dan perempuan mereka serta istri-istrinya dibawa oleh orang Amalek. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia akhirnya memberikan perintah kepada Imam Abiatar untuk membawakan baju efod kepada Daud. Lalu Daud berdoa kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, apakah aku harus mengejar gerombolan itu? Gerombolan itu adalah orang Amalek. Dan Tuhan menjawab, kejarlah. Lalu pergilah Daud bersama dengan 600 orang. Tetapi
Sesampai sungai Besor, ada 200 orang yang terhenti di sana karena mereka merasakan kelelahan. Mereka sudah tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan. Maka Daud akhirnya melanjutkan perjalanannya bersama dengan 400 orang aja. Di perjalanan pengejaran itu, mereka bertemu orang Mesir yang sudah sekarat. Orang Mesir ini sudah 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Lalu Daud memberi roti dan minum air, sepotong kue ara dan juga 2 buah kismis. Setelah orang Mesir ini segar kembali dan kuat kembali, Daud bertanya kepada orang Mesir ini, "Budak siapakah kamu ini dan dari manakah kamu?" Lalu orang Mesir ini menjawab, "Aku seorang pemuda Mesir. Aku adalah budak orang Amalek." Ternyata orang Mesir yang ditolong Daud ini adalah salah satu orang yang ikut membakar kota Ziklag. Dia adalah musuh Daud. Dia adalah salah satu orang yang menjarah, merampas, dan juga membawa orang-orang Ziklag yang digiring dan menjadi tahanan itu. Tetapi lewat orang ini Tuhan menyatakan kebesarannya. Orang ini dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan di mana orang Amalek itu membawa para tawanan dan keluarga mereka. Karena orang inilah yang menunjukkan jalan kepada Daud dan anak buah Daud. Pada keesokan harinya, Daud dan anak-anak buah Daud menyerbu orang Amalek. Nah, ini adalah Daud dan ini adalah anak-anak buah Daud dan ini adalah orang Amalek. Orang Amalek terkejut. Dia kebingungan. Dan akhirnya Daud menghancurkan orang Amalek. Mereka bertempur dari pagi sampai matahari terbenam. Wow, lama ya, sampai malam. Dan tidak ada seorang pun yang lolos. Dan akhirnya, apa yang terjadi adik-adik? Ya. Hore, Daud menang. Karena Tuhan menyertai Daud. Daud melepaskan orang-orang yang ditawan. Juga istri Daud dilepaskan, dibebaskan. Semua dibebaskan. Tidak ada yang hilang, baik itu anak, baik itu istri, ataupun barang-barang yang dijarah. Semuanya dibawa pulang kembali, termasuk hewan-hewan. Semuanya dibawa pulang. Nah, adik-adik, barusan adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa belajar tentang Raja Daud. Raja Daud yang saat itu sedang mengalami kesusahan, kesedihan, kegentingan. Tapi Raja Daud membantu musuhnya ketika melihat musuhnya itu sedang kelelahan, sedang dalam keadaan sekarat. Dan Tuhan memakai musuh itu membuat Raja Daud menjadi berkemenangan. Nah, kalau adik-adik melihat teman atau mungkin orang lain yang adik-adik tidak mengenal, tapi orang itu butuh pertolongan, adik-adik harus membantu, adik-adik harus menolong. Karena ketika Tuhan menggerakkan adik-adik, Tuhan punya maksud yang luar biasa. Oke adik-adik. Saatnya kita akan melakukan kreativitas kita hari ini. Tapi kreativitas hari ini berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya. Kita akan menghafalkan ayat hafalan yang diambil dari Galatia 6 ayat 2. Ikutin Tante ya, semuanya ya. Galatia 6 ayat 2. Sekali lagi ya, biar adik-adik ingat. Galatia 6 ayat 2. Oke, sekali lagi. Galatia 6
ayat 2. Nah, sekarang isi dari ayat hafalannya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi ya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke, adik-adik sudah ingat? Dan sekarang adik-adik dibantu dengan mama papa menghafalkan ayat hafalan Galatia 6 ayat 2 dan dengan gerakannya lalu di video ya. Bagi adik-adik yang kelas kecil bisa dibantu sama mama papanya boleh terlihat di video. Dan setelah itu dikirim ke grup ini, oke? Ditunggu. Oke, terima kasih Bu Lia yang sudah menyampaikan firman. Terima kasih juga Bu Tuti sekali lagi sudah menemani anak-anak sore hari ini. Nah, selanjutnya silakan anak-anak kirimkan video ke grup seperti yang Tante Lia berikan contohnya tadi ya. Oke, sekarang kita mau tutup ibadah kita pada sore hari ini dengan berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Kalian tirukan Tante berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sore hari ini kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu. Tuhan, kami juga sudah mendengar firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami boleh menjadi penolong buat siapapun. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami di minggu yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, 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 amin. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat selalu.